Vaksin gotong royong ini merupakan opsi. Jadi apakah masyarakat bisa mengambil atau tidak? Prinsipnya pemerintah membuka opsi yang luas bagi masyarakat yang ingin mengambil vaksin gotong royong baik melalui perusahaan maupun melalui individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Keputusan pemerintah yang diambil melalui Menteri Kesehatan untuk memperluas atau memberlakukan vaksin gotong royong dengan sistem individu atau vaksin mandiri berbayar ini bagi masyarakat melalui Kimia Farma mendapat penentangan dari berbagai pihak. Penentangan itu terutama datang justru dari para anggota DPR yang merupakan mitra kerja dari Menteri Kesehatan. Mereka seolah bersepakat meminta Menteri Kesehatan agar kebijakan ini dibatalkan. Bahkan kebijakan Menteri Kesehatan yang satu ini dianggap sebagai sesuatu yang aneh. Apalagi jika dihubungkan dengan pernyataan Presiden di awal-awal pelaksanaan vaksin bahwa vaksin itu digratiskan bagi seluruh masyarakat. Menurut sebagian anggota DPR, vaksin COVID-19 bukanlah produk yang layak untuk diperdagangkan. Bahkan YLKI menganggap hal ini sebagai sesuatu yang tidak etis dan membingungkan publik. Karena dengan itu, ekonom Faisal Basri berpendapat bahwa vaksin berbayar, vaksin mandiri berbayar yang direncanakan akan disediakan dan dikelola oleh Kimia Farma itu hanyalah upaya BUMN untuk mencari keuntungan, dan itu menurutnya itu tidak pantas dilakukan untuk saat-saat sekarang ini. Pendapat berbeda justru datang dari pengacara terkenal Bang Hotman Paris yang malah bersyukur kalau kita melihat postingan Instagramnya, malah bersyukur dengan adanya kebijakan vaksin berbayar tersebut, karena menurutnya ini memungkinkan banyak pilihan bagi masyarakat untuk mengakses vaksin COVID-19. Sebenarnya alasan Bang Hotman ini senada dengan alasan yang dikemukakan oleh Menteri Kesehatan. Kenapa diperluas melalui individu? Karena banyak pengusaha yang melakukan kegiatannya dan belum bisa mendapatkan akses melalui program vaksin gotong royongnya Kadin. Jadi ada beberapa misalnya perusahaan-perusahaan pribadi atau perusahaan-perusahaan kecil itu juga mereka mau mendapatkan akses ke vaksin gotong royong tetapi belum bisa masuk melalui programnya Kadin, itu dibuka. Ada juga beberapa warga negara asing yang juga sudah tinggal di Indonesia, sudah berusaha di Indonesia, beraktivitas itu di bidang seni atau beraktivitas di bidang kuliner. Misalnya mereka juga ingin mendapatkan akses ke vaksin gotong royong, itu juga bisa mendapatkan akses ke vaksin gotong royong yang individu. Nah, secara pribadi, saya sebenarnya sih setuju aja dengan apa yang dikemukakan oleh Menteri Kesehatan dan Bang Hotman, bahwa di masa darurat COVID-19 seperti sekarang ini, proses vaksinasi itu harus didorong secepatnya supaya herd immunity di masyarakat itu segera tercipta. Karenanya
pemerintah harus membuka opsi seluas-luasnya dalam upaya percepatan tersebut, termasuk dengan membuka opsi kebijakan vaksinasi mandiri atau vaksinasi gotong royong individu. Nah, konsekuensi dari vaksinasi individu atau mandiri ini ya tentu saja pasti konsekuensinya adalah berbayar atau tidak gratis. Nah, tentu saja opsi ini syarat dan ketentuannya harus jelas. Yang pertama, bahwa ini benar-benar hanyalah opsi, bukan kewajiban, bukan keharusan. Dia hanyalah opsi yang bersifat pilihan bagi masyarakat. Dan yang kedua, pilihan atau opsi vaksin mandiri ini itu tidak sama sekali mengurangi jatah vaksin gratis kepada masyarakat. Atau dengan kata lain, tidak mengambil jatah vaksin gratis dari masyarakat. Kemudian yang ketiga, vaksin gratis yang selama ini sudah dilaksanakan, itu prosedur harus semakin dipermudah, sehingga masyarakat secara luas itu semakin mudah mengakses vaksin gratis tersebut. Bukan sebaliknya, dengan adanya vaksin mandiri atau individu ini, bukan sebaliknya bahwa vaksin gratis prosesnya semakin susah atau sulit, tapi justru dengan adanya opsi vaksin mandiri ini, vaksin gratis juga harus semakin dipermudah prosedurnya, sehingga itu tidak ada kesan di masyarakat bahwa opsi vaksin mandiri ini adalah upaya BUMN untuk meraup untung di tengah pandemi seperti ini. Walaupun itu sebenarnya juga sudah dinyatakan oleh Menteri Kesehatan bahwa vaksin mandiri ini tidak akan mengganggu ketersediaan vaksin gratis bagi masyarakat. Juga akan dimulai di saat dimana vaksin pemerintah sudah mulai masif jumlahnya. Kita bulan ini akan dapat 30 juta, bulan depan akan dapat 40 juta, dan seterusnya 50 juta, sehingga benar-benar akses masyarakat yang lain akan besar, sedangkan masyarakat yang ingin mengambil opsi yang lain juga tersedia, sehingga opsinya semuanya tersedia. Walaupun demikian, ternyata kemarin tanggal 12 Juli Kimia Farma pada akhirnya mengambil keputusan penundaan pelayanan terhadap vaksin gotong royong individu ini. Meskipun sebenarnya sudah banyak juga masyarakat yang akan mengambil opsi vaksin jalur mandiri ini. Alasan yang dikemukakan oleh Kimia Farma adalah bahwa program ini masih memerlukan sosialisasi dan perbaikan prosedur. Nah, inilah sebenarnya kelemahan terbesar dari pemerintahan Jokowi saat ini soal komunikasi publik yang dibangun oleh para menteri dan pembantu-pembantunya, sehingga seringkali terlihat pelimpan dalam melaksanakan kebijakan tertentu. Padahal kita tahu bahwa sebaik apapun sebuah kebijakan, apabila komunikasi publiknya tidak jalan dengan baik, maka kebijakan itu tidak akan jalan. Nah, sama halnya dengan kebijakan vaksin mandiri atau vaksin individu gotong royong ini. Harusnya kan sebelum keputusan ini diambil atau sebelum keputusan ini dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, harusnya soal konsultasi dengan DPR itu sudah selesai. Dengan kata lain, bahwa DPR sudah harus setuju dulu keputusan ini sebelum keputusan ini diambil, sehingga tidak ada lagi suara-suara sumbang dari DPR ketika keputusan ini diambil. Dan juga yang harus dilakukan adalah mengajak komunikasi dengan koalisi masyarakat, terutama LSM, kemudian para ahli, sehingga kebijakan ini itu benar-benar firm
ketika ditetapkan dan akan dilaksanakan. Ini yang terjadi malah sebaliknya. Setelah ramai dikritik dan terjadi pro kontra di masyarakat, baru kemudian dikoreksi dengan alasan butuh waktu untuk sosialisasi. Yang seharusnya itu dilakukan sebelum kebijakan tersebut diputuskan. Akibatnya masyarakat yang jadi korban, terutama mereka yang memang menginginkan untuk mengambil opsi mengikuti vaksin mandiri. Rencananya mau vaksin yang individual mandiri. Ya sebenarnya sih harusnya jangan ditunda ya. Baru saya tahu tadi pagi kalau saya datang ke sini kan ditunda. Jadi kita harus sabar kayaknya ya. Ya saya pikir semua harus bisa ada akses ke vaksinnya, WNI walaupun WNA juga. Harus diakui bahwa di balik pro kontra yang terjadi atas kebijakan vaksin gotong royong individu atau vaksin mandiri berbayar ini, sebenarnya banyak masyarakat yang antusias untuk mengambil opsi vaksin berbayar ini. Terutama mereka yang sibuk secara bisnis dan tidak mau mengantri untuk dapatkan vaksin gratis. Juga mereka para WNA yang sebenarnya juga sudah lama tinggal di Indonesia. Nah, pemerintah kan harus mewadahi ini juga, mewadahi kebutuhan vaksin mereka. Karena pada akhirnya ini juga akan menentukan herd immunity akan terbentuk di masyarakat nanti. Kesimpulannya, saya secara pribadi sebenarnya nggak ada masalah dengan menghadirkan opsi vaksin mandiri ini. Asal sebagaimana yang saya kemukakan tadi alasan sebelumnya bahwa tidak boleh mengganggu sama sekali percepatan dan perluasan vaksinasi gratis bagi masyarakat. Sehingga ini benar-benar hanya opsi yang akan memperbesar angka masyarakat yang sudah tervaksin. Sehingga sudah bisa mencapai 70% atau lebih masyarakat yang sudah tervaksin, sehingga harapan kita herd immunity itu bisa tercipta, maka secara perlahan terjadi pelandaian jumlah pasien terkonfirmasi COVID-19. Dengan begitu ya kita sih berharap terjadinya kondisi normal baru itu benar-benar bisa tercipta tahun ini juga. Karena harus juga disadari bahwa virus COVID-19 ini tidak akan benar-benar hilang. Jadi usaha satu-satunya yang bisa dilakukan adalah memperkuat herd immunity di masyarakat, sehingga pada akhirnya kita benar-benar bisa hidup berdampingan secara normal dengan yang namanya COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ingat, tetap disiplin menjalankan prokes. Sampai jumpa.